Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Homsa Nur Fadilah, mahasiswi Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan kelas 1C. Di sini saya akan menjelaskan ulang materi mata kuliah biomonitoring, yaitu dengan materi bioindikator kualitas air, yaitu meliputi yang pertama pengantar, yang kedua plankton, yang ketiga perifiton, yang keempat makroinvertebrata, yang kelima makrofita atau tumbuhan air, yang keenam ikan. Kemudian materi bioindikator kualitas tanah meliputi yang pertama pengantar, yang kedua tumbuhan, yang ketiga hewan tanah. Kemudian materi bioindikator kualitas udara meliputi yang pertama pengantar, yang kedua lichen, yang ketiga briofita, yang keempat pteridofita, dan yang kelima tumbuhan tingkat tinggi. Materi bioindikator kualitas air. Yang pertama pengantar. Biomonitoring air dilakukan dengan melihat keberadaan kelompok organisme indikator, yaitu yang pertama plankton, organisme yang umumnya sangat kecil, hidup melayang-layang di dalam air dan gerakannya sangat dipengaruhi oleh arus air. Dibedakan menjadi fitoplankton dan zooplankton. Kemudian yang kedua nekton, organisme yang dapat bergerak bebas. Kemudian yang ketiga neuston, yaitu organisme kecil yang bersandar atau berenang di dalam atau di permukaan air, atau kelompok makroinvertebrata. Kemudian yang keempat perifiton, yaitu organisme yang menempel atau merayap pada organisme atau benda lain yang menyembul ke permukaan air, seperti kelompok alga, mikroba, dan detritus yang hidup di dalam air. Kemudian yang kelima mikrobenthas, yaitu kelompok mikroorganisme yang hidup di dalam atau di permukaan air, merayap atau melekat di dasar perairan. Menurut Juliantara pada tahun 2011 mengelompokkan spesies indikator dalam 5 kelompok, yaitu yang pertama sentinel, yaitu makhluk hidup sensitif sangat tinggi terhadap polutan. Kemudian yang kedua detektor, yaitu makhluk hidup penghuni asli habitat, mengindikasikan perubahan terukur seperti tingkah laku, mortalitas, dan morfologi di lingkungan yang berubah. Yang ketiga eksploitor, yaitu makhluk hidup yang keberadaannya menunjukkan gangguan lingkungan, bahkan jumlahnya berlimpah, seperti akibat tidak adanya kompetisi dengan makhluk hidup lain. Kemudian yang keempat, akumulator, yaitu makhluk hidup yang mengambil dan mengakumulasi bahan kimia dalam jumlah yang dapat diukur. Kemudian yang kelima, organisme bioasai, yaitu makhluk hidup terpilih yang digunakan untuk mendeteksi adanya polutan di laboratorium, baik besaran konsentrasi maupun tingkat toksisitasnya. Selanjutnya, plankton. Jenis plankton yang pertama yaitu ada fitoplankton. Fitoplankton juga dikenal sebagai mikroalga, mirip dengan tanaman terestrial karena mengandung klorofil dan membutuhkan cahaya matahari untuk hidup dan berkembang. Fitoplankton juga merupakan sumber penting perpindahan polutan dari air ke tingkat tropik atas dan bahkan ke manusia. Alga tidak dapat membuskan pestisida dan dengan demikian merupakan rantai transfer ke herbivora ketika diberi makan. Pengumpulan zat dan asupan memainkan peran penting dalam dinamika pencemaran fitoplankton. Gambar di samping merupakan contoh plankton jenis fitoplankton. Selanjutnya, jenis-jenis fitoplankton dan indikasinya. Selanjutnya, plankton. Jenis plankton yang kedua yaitu ada zooplankton. Zooplankton adalah hewan mikroskopis yang hidup di permukaan air
Mereka adalah perenang yang buruk, sebaliknya mengandalkan arus dan arus sebagai mekanisme transportasi. Mereka memakan fitoplankton, bakterioplankton, atau detritus. Zooplankton merupakan sumber makanan penting untuk ikan. Mereka juga memainkan peran penting sebagai bioindikator dan membantu mengevaluasi tingkat pencemaran air. Mereka diasumsikan menjadi bagian penting dalam menunjukkan kualitas air, eutrofikasi, dan produk tubuh di air tawar, dan untuk menentukan status badan air tawar perlu mengukur variasi musiman dan kehadiran zooplankton. Gambar di samping merupakan gambar plankton yang jenis zooplankton. Kemudian jenis-jenis zooplankton dan indikasinya. Nama zooplankton dan indikasinya sudah tertera. Ini lanjutan dari jenis-jenis zooplankton dan indikasinya. Selanjutnya, penentuan status lingkungan. Penentuan status lingkungan perairan dilakukan dengan terlebih dahulu menganalisis fitoplankton yang dilakukan melalui teknik berikut. Yang pertama, menghitung kelimpahan fitoplankton, yaitu dengan rumus N besar sama dengan N kali 1 per A dikali B per C. Dengan keterangan N, kelimpahan fitoplankton, dan N kecil, maksud saya jumlah fitoplankton yang tercacah, dan A besar volume air contoh yang disaring, yang B volume air contoh yang tersaring, dan C volume air pada SRC. Kemudian indeks keanekaragaman. Indeks keanekaragaman dihitung menggunakan persamaan Shannon Wiener, yaitu dengan H aksen sama dengan sigma ST sama dengan 1 in PI. Keterangan dari H aksen itu indeks diversitas Shannon Wiener. Kemudian PI yaitu NI per N besar. Dengan keterangan NI jumlah individu jenis ke-1 dan N besar jumlah total individu dan S besar jumlah genus. Adapun kriteria dalam persamaan Shannon Wiener yaitu jika H aksen kurang dari 1 menunjukkan bahwa komunitas biota tidak stabil atau kualitas air tercemar berat. Kemudian pada 1 kurang dari H aksen kurang dari 3 menunjukkan bahwa stabilitas komunitas biota sedang atau kualitas air tercemar sedang. Sedangkan pada H aksen lebih dari 3 itu menunjukkan bahwa stabilitas komunitas biota dalam kondisi prima atau stabil atau kualitas air bersih. Selanjutnya, indeks kemerataan. Indeks ini menunjukkan pola sebaran biota, yaitu merata atau tidak. Jika nilai indeks relatif tinggi, maka keberadaan setiap jenis biota di perairan dalam kondisi merata, yaitu dengan rumus E sama dengan H per H aksen maksimal. Dengan keterangan E itu sendiri, indeks pemerataan, dan H aksen maksimal itu S adalah jumlah genus dan H yaitu indeks keanekaragaman. Adapun kriteria dalam indeks kemerataan yaitu jika S sama dengan 0 sampai 0,5 maka pemerataan antar spesies rendah, artinya kekayaan individu yang dimiliki masing-masing spesies sangat jauh berbeda. Jika S sama dengan 0,6 sampai 1 maka pemerataan antar spesies relatif seragam atau jumlah individu masing-masing spesies relatif sama. Selanjutnya, koefisien sapropik. Sistem sapropik
untuk melihat kelompok organisme yang dominan saja dan banyak digunakan untuk menentukan tingkat pencemaran dengan persamaan Dresser dan Van der Mark sebagai berikut, yaitu dengan X di mana koefisien saprobik -3 sampai dengan 3, kemudian dengan A di mana kelompok organisme Cyanophyta, B kelompok organisme Dinophyta, dan C kelompok organisme Chlorophyta, serta D kelompok organisme Chrysophyta. Selanjutnya, hubungan antara koefisien saprobik dengan tingkat pencemaran perairan. Ya, bisa dilihat. Selanjutnya, perifiton. Komunitas perifiton adalah lapisan berlendir yang melekat pada batuan dan substrat stabil lainnya yang terdiri dari aliran besar. Menurut Gray pada tahun 2013, perifiton adalah jumlah agregat mikroba biasanya terdiri dari alga, bakteri, dan mikro atau mesoorganisme serta materi organik yang masuk dan menyebar dalam air dan sedimen, khususnya pada permukaan sedimen batuan tanaman, dan partikel tersuspensi dalam ekosistem akuatik. Menurut Sun pada tahun 2018, itu perifiton ditemukan di dasar sungai dan perairan. Perifiton mirip lapisan lendir di perairan. Kadang-kadang sulit mendeteksi warna perifiton yang terendam berupa objek berwarna coklat atau hijau. Istilah perifiton adalah pendeskripsi yang paling umum dalam ekologi aliran untuk komunitas. Selanjutnya, ringkasan teknik pengumpulan sampel perifiton. Tipe substrat. Yang pertama, substrat yang dapat dilepas atau diambil, yang di bagian kerikil, batu besar, dan kayu yang melaku. Terus substrat yang dapat dilepas pada lumut makroalga tanaman vaskular masa akar. Kemudian substrat besar tidak dapat dilepas pada batu-batu besar, batang, dan kayu pohon akar. Kemudian teknik koleksi. Ambil atau angkat substrat yang representatif dari air, kemudian sikat dan gosok daerah yang terdapat alga, dan bilas ke dalam botol sampel. Tempatkan sebagian dari tanaman dalam wadah sampel dengan air. Kemudian digosok dengan kuat dan gosok dengan lembut serta melepaskan alga. Kemudian tempatkan pipa PVC dengan neopren polar di salah satu ujungnya pada substrat sehingga ujungnya tertutup substrat. Selanjutnya, makroinvertebrata. Makroinvertebrata merupakan kelompok hewan tidak bertulang belakang. Ada sifat-sifat dari makroinvertebrata air, yaitu yang pertama, sensitif terhadap perubahan kualitas air. Yang kedua, ditemukan hampir di semua perairan. Yang ketiga, terdiri atas banyak jenis serta merespon berbeda pada gangguan yang berbeda pula. Yang keempat, bergerak secara terbatas. Yang kelima, mengakumulasikan racun pada tubuhnya. Yang keenam, mudah dikumpulkan dan diidentifikasikan sampai tingkat famili. Gambar di samping merupakan gambar dari makroinvertebrata. Selanjutnya, prosedur biomonitoring menggunakan makroinvertebrata menurut Sutton pada tahun 2013. Prosedur di pemeriksaan makroinvertebrata diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, parameter, yaitu keragaman famili, keragaman EPT, presentasi EPT, serta indeks pencemaran. Yang kedua, tentukan lokasi, hindari bagian curam, berarus sangat deras, dan berbatu besar karena membahayakan. Yang ketiga, mengambil sampel dimulai dari titik paling hilir serta 1 menit, kemudian lanjutkan ke arah hulu sungai, lanjutkan pengambilan sampel dengan kombinasi teknik icing dan jogging.
Yang kemudian selanjutnya teknik fishing dilakukan di sungai dangkal dengan cara masuk ke dalam sungai, meletakkan jaring depan dengan mulut jaring menghadap ke arah hulu dan datangnya aliran air. Kemudian yang kelima, teknik jabbing dilakukan di tepi sungai dangkal dengan cara meletakkan jaring di permukaan dasar sungai, kemudian bergerak maju ke arah hulu atau sumber datangnya air sambil menyapukan jaring hingga menyentuh permukaan dasar sungai sepanjang 5 meter. Dan yang keenam, tuangkan sampel dari kantong jaring ke dalam nampan plastik dan siramkan sedikit air untuk membersihkan sisa sampel dalam jaring. Selanjutnya yang ketujuh, jumlah hewan minimal yang diambil dari sungai yang dipantau adalah 100 ekor hewan. Jika dalam 3 kali pengambilan sampel jumlah hewan yang didapatkan kurang dari 100 ekor, maka perlu dilakukan pengambilan sampel tambahan dan catat total jumlah pengambilan sampel yang dilakukan. Kemudian yang ke-8, lakukan identifikasi makroinvertebrata. Kemudian hitung jumlah individu dan masukkan dalam tabel. Kemudian yang ke-9, penilaian kualitas air sungai dengan bioindikator dilakukan dengan menghitung 4 parameter, yaitu keragaman jenis famili, keragaman jenis EPT, persentase kebutuhan EPT, dan indeks. Yang ke-10, rata hasil perhitungan mengindikasikan kondisi kualitas air sungai yang diperiksa dengan mengikuti ketentuan. Selanjutnya, makrobentos. Bentos adalah hewan yang sebagian besar siklus hidupnya di substrat dasar perairan bagian permukaan. Menurut Sinaga pada tahun 2009, berdasarkan tingkat toleransi pada pencemaran bentos digolongkan dalam yang pertama, jenis tahan bahan pencemar, misalnya cacing, rubifex, kemudian masculinum sp dan paidium sp. Kemudian yang kedua, jenis lebih bersih, misalnya siput senang arus, briozoa, crustacea, serta serangga perairan. Kemudian yang ketiga, jenis hanya senang bersih, misalnya siput Nifinatidae dan Amnicolidae, serta beberapa jenis serangga dalam fase larva dan nimfa. Selanjutnya, penentuan status lingkungan dengan Family Biotic Index. Family Biotic Index atau FBI adalah indeks biotik yang dapat memberikan penilaian status perairan dengan cara mengalihkan nilai kelimpahan organisme indikator pada setiap pengamatan dengan skor yang telah ditentukan. Dengan rumus FBI sama dengan NI dikali T besar per N besar. Dan keterangan NI yaitu jumlah individu spesies per T. Kemudian T besar nilai toleransi dari masing-masing famili atau genus. Kemudian N yaitu dengan keterangan jumlah total individu yang ditemukan dalam sampel. Selanjutnya, makrofita atau tumbuhan air. Makrofita air membentuk komunitas penting dalam ekosistem perairan karena dalam banyak kasus mereka adalah produsen utama serta menghasilkan biomasa yang tinggi dan berkontribusi terhadap keanekaragaman hayati. Ya, contoh metode yang pertama yaitu metode penelitian berdasarkan Water Framework Directive atau WFD. Kemudian yang kedua, Wiseman Alfresco Models dalam kurung atau model KOF. Selanjutnya ikan. Ikan merupakan salah satu spesies hewan yang sering digunakan sebagai bioindikator lingkungan untuk memantau tingkat pencemaran atau kualitas air lingkungan karena kepekaannya terhadap pencemaran. Menurut file 2011, keuntungan menggunakan ikan sebagai indikator kesehatan lingkungan yaitu ikan adalah indikator yang baik untuk efek jangka panjang atau beberapa tahun dan kondisi habitat yang luas karena mereka relatif berumur panjang dan bergerak. Kemudian ikan pada umumnya mencakup berbagai spesies yang mewakili berbagai tingkat tropik, seperti omnivora, herbivora, insektivora,
Plantivora, dan Piscivora. Mereka cenderung mengintegrasikan efek dari tingkat tropik yang lebih rendah. Dengan demikian, struktur kumpulan ikan mencerminkan kesehatan lingkungan yang terintegrasi. Kemudian ikan berada di bagian atas rantai makanan akuatik dan dikonsumsi oleh manusia, menjadikannya subjek penting dalam menilai kontaminasi. Kemudian, ikan relatif mudah dikumpulkan dan diidentifikasikan pada tingkat spesies. Kemudian selanjutnya, penggunaan kehidupan akuatik atau standar kualitas air biasanya dicirikan dengan istilah perikanan. Kemudian ikan terhitung hampir separuh spesies vertebrata yang terancam punah dan spesies di Amerika Serikat. Beberapa contoh dan metodenya. Yang pertama, indeks hepatosomatik adalah dikenal luas sebagai bioindikator paparan kontaminan HIS sama dengan berat organ hati dikali berat total dikurang dengan 1 dikali dengan 100. Kemudian yang kedua, indeks gonadosomatik adalah bioindikator yang memasok informasi struktural GSI sama dengan berat gonad dikali dengan berat total dikurang dengan 1 dan dikali dengan 100. Kemudian yang ketiga, faktor kondisi adalah indikator kuantitatif dari kesejahteraan individu, yaitu berat total dikali panjang total dikurang dengan 3 dikali dengan 100. Kemudian contoh penerapan Fish Index of Biotic Integrity atau IBI. Terkait dengan penggunaan ikan sebagai bioindikator, dikenal istilah Indeks Biotic Integrity atau IBI, mengingat ketersediaan informasi yang relatif lengkap yaitu mengenai riwayat hidup dan ekologi, posisi dalam jaringan trofik relatif mudah diidentifikasi, dan kepekaan terhadap berbagai penyebab stres antropogenik. Index of Biotic Integrity atau IBI digunakan untuk mengevaluasi kondisi lingkungan berdasarkan penilaian populasi dan komunitas ikan. Data komposisi komunitas untuk ikan dirangkum menggunakan IBI menurut Carr et al. Pada tahun 1986. Skor indeks biotik ditentukan sesuai dengan prosedur yang dijelaskan oleh Hilsenhoff pada tahun 1987 dan Lennart pada tahun 1993. Jumlah individu dalam setiap kelompok taksonomis dikalikan dengan nilai toleransinya, dan skor toleransi rata-rata tertimbang untuk sampel tersebut dihitung menurut Hilsenhoff pada tahun 1987. Skor yang lebih tinggi menunjukkan tempat atau daerah yang lebih terdegradasi dalam hal pencemaran organik, tetapi tidak selalu merupakan indikator degradasi habitat. Selanjutnya yang A, pengambilan sampel lapangan atau sampel. Tujuan utama dari koleksi ikan adalah untuk mendapatkan sampel dengan spesies dan kelimpahan perwakilan pada tingkat upaya yang wajar. Kemudian yang B, elektrofishing. Ikan ditangkap dengan peralatan elektrifikasi menggunakan output arus searah. Metode pengumpulan ini telah terbukti menjadi metode tunggal paling komprehensif dan efektif untuk pengumpulan ikan sungai. Kemudian yang C, pengolahan sampel. Ikan diidentifikasi sampai tingkat spesies, kemudian dihitung, diperiksa aspek penyakit dan anomali, diukur, dirilis, dan dicatat pada lembar data ikan di lapangan. Kemudian yang D, pengukuran parameter fisik dan kimia. Pengukuran fisika dan kimia, misalnya pH, konduktivitas, suhu, oksigen terlarut, kedalaman, dan aliran. Dari kondisi aliran yang ada dicatat pada karakterisasi fisika atau lembar data lapangan, kualitas air, dan kemudian dirangkum. Kemudian yang ke E, penilaian habitat. Penilaian habitat dilakukan di setiap lokasi pengambilan sampel dan semua informasi dicatat pada lembar lapangan.
pengembangan. Pengajian habitat memberikan informasi yang berguna tentang kemungkinan penyebab gunaan untuk menanamkan biota ketika parameter kualitas air tidak menunjukkan masalah. Kemudian yang F, menghitung IB. Setelah ikan dari setiap koleksi sampel telah diidentifikasi, dihitung, diperiksa untuk penyakit dan anomali, dan dicatat, beberapa biometrik digunakan untuk mengevaluasi integritas biologis. Analisis kumpulan ikan dilakukan menggunakan modifikasi IB. Kemudian kriteria penilaian kuantitatif dikembangkan untuk setiap biometrik berdasarkan tingkat penyimpangan. 5. Tidak ada yang sedikit. 3. Cukup. 1. Signifikan. Beri kondisi referensi ekoregional yang sesuai. Skor untuk biometrik individu. Setiap lokasi pengambilan sampel dijumlahkan untuk menghasilkan skor total yang kemudian diberi kategori kondisi. Nilai IB maksimum adalah 50, mewakili integritas biologis yang baik. Kemudian skor kurang dari 29 menunjukkan aliran yang memiliki integritas biologis yang buruk. Kemudian dengan 10 menjadi skor terendah yang dapat diterima situs. Materi yang selanjutnya, bioindikator kualitas tanah. Yang pertama, pengantar. Yang kedua, hewan tanah. Yang ketiga, tumbuhan. Pengantar. Beberapa senyawa kimia yang berpotensi berbahaya yang berasal dari aktivitas manusia di perkotaan, pedesaan, maupun kawasan industri terus-menerus dilepaskan ke lingkungan, terutama tanah. Tanah merupakan sumber daya penting bagi manusia dan ekosistem. Faktor biologis dapat menunjukkan keseimbangan lingkungan yang lebih baik melalui indeks biotik yang berasal dari pengamatan spesies bioindikator. Bioindikator mampu menghadirkan perubahan yang memungkinkan generalisasi informasi tentang kualitas lingkungan. Misalnya, akumulasi zat dalam konsentrasi lebih tinggi dibandingkan yang dianggap normal atau esensial untuk metabolisme tubuh dan menghadirkan perubahan dalam hal jumlah organisme. Kehidupan beberapa hewan dan tumbuhan sangat bergantung pada tanah. Selain itu, tanaman tingkat tinggi juga bisa digunakan dalam penilaian tanah. Kemudian hewan tanah. Jenis hewan tanah yang pertama ada invertebrata. Menurut Fontanedi pada tahun 2011, beberapa kelompok taksonomi invertebrata, tanah dan tanaman tingkat tinggi telah diusulkan sebagai organisme bioindikator. Dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada Isopoda, Collembola, dan Diplopoda. Merupakan organisme yang dianggap paling tepat untuk mengevaluasi efek akumulasi zat beracun yang ada di tanah karena kontak langsung dengan kontaminan yang ada di dalamnya. Pada kelompok taksonomi lain yang digunakan dalam analisis toksikologi adalah Isopoda, merupakan salah satu ordo terbesar dari Crustacea dengan sekitar 10.000 spesies yang dideskripsikan. Isopoda terestrial telah digunakan dalam uji toksisitas tanah dan parameter utama evaluasi adalah kelimpahan individu, tingkat reproduksi, dan kelangsungan hidup. Gambar di samping merupakan gambar jenis invertebrata yaitu Isopoda. Kemudian pentingnya Diplopoda dalam daur ulang nutrisi, aerasi, dan pemupukan tanah. Karena kebiasaan para Diplopoda penjajah dari lapisan tanah, hewan-hewan ini dapat dipengaruhi oleh pengendapan logam, senyawa, organik, dan zat kompleks di dalam tanah. Kemudian Collembola
merupakan salah satu anggota terpenting dari mesofauna tanah yang terlibat dalam proses dekomposisi dan rentan terhadap efek kontaminasi. Beberapa poin yang menguntungkan dalam memilih Collembola sebagai bioindikator seperti keberadaan di semua ekosistem serta kelimpahan dan kemudahan pengumpulan dalam jumlah yang cukup untuk memungkinkan analisis statistik. Selanjutnya, invertebrata jenis yang kedua yaitu ada nematoda. Nematoda dimanfaatkan sebagai indikator karena beberapa gambaran taksonomi dan pakan melimpah. Nematoda memiliki peran penting dalam food webs. Nematoda memiliki sifat yaitu yang pertama respon terhadap pencemar, memberikan gambaran perbaikan ekosistem karena mempunyai lapisan kulit permeabel. Yang kedua, tahan terhadap lingkungan yang tidak mendukung. Yang ketiga, ada nematoda yang bersifat berbahaya bagi tumbuhan, memutus sirkulasi air dan hara sehingga merusak tumbuhan dan mengganggu produktivitas. Kebanyakan nematoda bersifat menguntungkan dalam ekosistem karena mempercepat laju perombakan bahan organik dan pembentukan mineral dalam tanah. Yang keempat, nematoda mudah dipelajari secara terpisah berdasarkan bentuk morfologi dan jenis makanan. Kemudian berdasarkan jenis makanan atau mangsa nematoda terdiri atas 6 kelompok yaitu pemangsa algae atau lumut, pemangsa jamur, pemangsa bakteri, predator, parasit pada serangga, parasit pada tumbuhan. Kemudian hewan tanah. Jenis hewan tanah yang kedua ada ular buta Rampotiplops braminus. Ular buta jenis Rampotiplops braminus hidup pada tipe habitat dengan nilai kadar air, tanah, kadar organik tanah, dan porositas tanah yang tinggi. Kehadiran kelompok hewan ini berhubungan dengan kualitas kesuburan tanah. Populasi Rampotiplops braminus yang kecil menjadi indikator bahwa nilai kadar air tanah, kadar organik tanah, dan kapasitas tanah rendah sehingga dapat dikatakan bahwa kesuburan tanah rendah. Selanjutnya, tumbuhan. Menurut Von Taiti pada tahun 2011 mengutip keuntungan dari penggunaan tumbuhan yaitu yang pertama, tumbuhan tinggi adalah eukariota, dengan demikian struktur dan organisasi selulernya mirip dengan manusia dan kemungkinan untuk perbandingan dengan hewan. Yang kedua, teknik yang digunakan untuk penelitian ini relatif sederhana dan dapat dilakukan dengan cepat. Yang ketiga, budidaya organisme memiliki biaya rendah. Yang keempat, pengajuan dapat dilakukan di bawah berbagai kondisi lingkungan. Yang kelima, tumbuhan tingkat tinggi dapat regenerasi dengan mudah. Yang keenam, pengujian dengan tumbuhan tingkat tinggi dapat digunakan untuk menilai sederhana bahkan campuran kompleks. Kemudian yang ketujuh, dapat digunakan untuk pemantauan in situ. Yang kedelapan, untuk pemantauan selama beberapa tahun. Yang kesembilan, penelitian telah menunjukkan korelasi dengan uji sitogenetik pada mamalia. Yang kesepuluh, dapat digunakan beberapa dengan uji mikroba untuk mendeteksi metabolit mutagenik atau promutagenik. Yang ke-11, studi genotoksisitas dengan tanaman menunjukkan sensitivitas tinggi dalam tes dengan agen karsinogenik. Materi yang selanjutnya, bioindikator kualitas udara. Yang pertama, pengantar. Polusi udara mengacu pada jumlah zat berbahaya yang terkonsentrasi di atmosfer dan mengisi udara dalam waktu dan konsentrasi melebihi batas yang diizinkan. Polutan di udara dihasilkan oleh aktivitas manusia dan proses alami. Namun, pencemaran terutama mengacu pada polutan yang dihasilkan oleh manusia termasuk produksi, industri, dan pertanian serta sarana transportasi. Beberapa polutan yang umum yaitu S2,
partikel tersuspensi, logam berat, zat radioaktif, oksida, fotokimia, dan lain-lain. Berikut merupakan tampilan gambar dari polusi udara di sekitar pabrik. Selanjutnya, lichen. Lichen adalah gabungan bakteri, cyanobacterium, dan alga simbiotik. Sebagian besar dapat bertahan pada kondisi lingkungan yang keras. Bentuk dari lichen itu sendiri seperti kerak atau lumut kerak, tumbuh pada pohon, batu, dan tanah kosong. Keuntungan penggunaan lichen sebagai bioindikator yaitu banyak jenis atau spesies lichen memiliki rentang geografis yang luas. Kemudian morfologi lichen tidak bervariasi dengan musim. Kemudian sensitif terhadap polusi. Kemudian lichen tidak memiliki akar. Kemudian tidak memiliki jaringan pelindung atau jenis sel. Berikut merupakan tampilan gambar dari lichen yang tumbuh di batang pohon atau ranting pohon. Kemudian yang kedua, metode pengukuran respon lichen terhadap polusi udara. Menurut Seth dan Gundu pada tahun 2016, metode yang paling banyak digunakan untuk mengukur respon lichen terhadap polusi udara adalah studi fumigasi dan gradien. Dasar pertimbangan melakukan metode analisis gradien terletak pada fakta karakteristik dari spesies yang terpengaruh bervariasi sesuai dengan gradien lingkungan. Yang A. Pemetaan spesies berdasarkan kehadiran di area tertentu, yaitu pemetaan kualitas udara di suatu area dapat dilakukan dengan mengikuti metode Index of Atmospheric Purity atau IAP, ditentukan dengan rumus IAP yaitu sama dengan sigma Fi, dan dapat dilihat bahwa nilai IAP tersebut. Kemudian yang ke B, penggunaan metode transplantasi. Kali dari lichen ditransplantasikan pada substrat yang sesuai dan daerah yang tercemar. Sampel diambil secara berkala dan diamati untuk kerusakan apapun. Kemudian yang C, studi fumigasi. Kemudian yang D, mengukur atau seizing up atau lichen pada lichen. Kemudian yang ketiga, lichen sebagai bioindikator pencemaran logam. Lichen dianggap sebagai biomonitor yang paling andal menurut karakteristik fisiologis, morfologis, dan anatomi spesifik. Selanjutnya, bryophyta. Bryophyta adalah tumbuhan yang tidak memiliki sistem vaskular dan sederhana baik secara morfologi maupun anatomis. Yang pertama, metode pemantauan. Untuk memantau polusi udara secara keseluruhan oleh Bryophyta epiphyt, beberapa metode telah dikembangkan dan diterapkan dalam berbagai studi in situ, antara lain yaitu metode survei. Metode ini menilai gradien kelimpahan atau kelimpahan individu spesies. Kemudian metode transplantasi. Spesies Bryophyta ditransplantasikan secara in situ bersama dengan substrat. Kemudian metode pitosociologikal, itu perubahan pitosociologikal secara langsung berkaitan dengan perubahan tingkat kualitas udara. Kemudian metode ekofisiologis. Pada metode ini, Bryophyta terpapar pada konsentrasi polutan yang sudah diketahui sebelumnya. Selanjutnya, Pteridophyta. Pteridophyta atau kelompok paku-pakuan adalah indikator positif dari integritas hutan yang dianggap berada di antara tanaman darat paling awal muncul dan terdiversifikasi secara global. Oleh karena itu, kelompok tumbuhan ini memiliki kombinasi atribut menguntungkan untuk studi bioindikator, karena sebagian besar herbivora menghindarinya serta tidak memiliki mekanisme penyerbukan biotik. Akhirnya, spora Pteridophyta
memungkinkan menjadi pionir di habitat asli yang terisolasi dari lainnya. Oleh karena itu, distribusinya erat, mencerminkan kondisi habitat biotik, dan memfasilitasi analisis pola kelompok taxa lainnya. Selanjutnya, tumbuhan tingkat tinggi. Yang pertama, respon tumbuhan. Setiap kali komponen lingkungan melebihi kisaran adaptasi atau menjadi terbatas, tanaman mengembangkan gejala atau pertumbuhan abnormal. Munculnya kondisi tersebut merupakan indikator yang baik tentang bahaya pencemaran lingkungan pada manusia. Yang kedua, pengamatan kerusakan tumbuhan. Menurut Singh pada tahun 1991 dan Nugratani dan Prasetyawati pada tahun 2010, pengamatan kerusakan tumbuhan dapat dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap gejala nekrotik atau gejala kematian ataupun kerusakan pada daun serta organ lain pada tumbuhan. Kemudian pengukuran air polutan tolerance index atau APTI pada tumbuhan. Salah satu yang dapat diukur adalah air polutan tolerance index APTI dilakukan dengan cara mengukur berbagai variabel penting pada daun, yaitu jumlah klorofil, pH, kadar air relatif, dan kadar asam askorbat. Yang pertama, kadar relatif air, itu dengan rumus WF dikurang WD per WT dikurang WD dikali 100 dengan keterangan WF yaitu berat segar daun, WT yaitu berat curing and seed pada 24 jam, kemudian WD yaitu berat kering yang di oven selama 48 jam dengan suhu 100 derajat Celcius. Yang kedua, pengukuran kadar klorofil total. Tahap pengukuran kadar klorofil total yaitu menghancurkan daun segar sebanyak 0,5 gram lalu dilarutkan dalam 10 ml air destilasi. Kemudian mengambil sebanyak 22,5 ml dicampurkan dengan 10 ml aseton dan kemudian disaring. Optical density disetting pada 645 dan 663. Kemudian menghitung rumus dengan CT sama dengan 20,2 D645 ditambah dengan 8,02 dalam kurung D663. Kemudian TCH 0,1 CT dikali berat kering atau berat basah. Kemudian yang ketiga, pengukuran pH. Langkah pengukuran pH sebanyak 4 gram daun segar dihancurkan dalam air destilasi sebanyak 40 ml lalu disaring. Kemudian mengukur pH ekstrak daun diukur menggunakan pH meter terkalibrasi pada pH 7. Kemudian yang keempat, pengukuran kadar asam. Langkah pengukuran kadar asam askorbat yaitu sebanyak 1 gram daun segar dilarutkan dalam 40 ml larutan ekstrak asam oksalat. 5 gram asam oksalat ditambahkan dengan 0,75 gram natrium ede dalam 1 liter air destilasi. Kemudian yang kedua, larutan ekstrak disentrifug dengan suhu 50 derajat Celcius. Sebanyak 1 ml larutan standar dicampur dengan 5 ml larutan DCPIP yaitu untuk penetapan klorotrimetik. Kemudian yang keempat, larutan diukur dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 520 nm pada kurva standar. Kemudian yang kelima, nilai APTI. Data-data yang terkumpul dari poin A sampai D dapat digunakan untuk menghitung besarnya nilai askorbat APTI. Menurut Singh pada tahun 1991 dan Nugrohani dan Prasetyawati pada tahun 2010, yaitu APTI dengan rumus
A dalam kurung T besar ditambahkan dengan P besar, kemudian ditambahkan dengan R besar per atau dibagi dengan 10. Ini keterangan A yaitu asam askorbat dalam satuan miligram per gram, yaitu P dalam satuan yaitu pH, T yaitu total klorofil, dan R yaitu kadar air. Kemudian yang B, memperkirakan pencemaran menurut kandungan zat beracun dalam tanaman daun adalah organ utama untuk menyerap polutan atmosfer. Oleh karena itu, penentuan kandungan daun polutan dapat menjelaskan kontaminasi di daerah tersebut. Yang C, analisis oleh tree ring atau lingkar pohon atau lingkar tahun. Lingkar pohon dapat mencerminkan sejarah polusi beberapa tahun. Lingkar pohon rata-rata terkontaminasi menyempit. Kemudian yang D, metode pemantauan lainnya. Perubahan fotosintesis dan indeks fisiologi lainnya dari tanaman dapat mencerminkan pencemaran lingkungan atmosfer, seperti penentuan fotosintesis tumbuhan untuk menghasilkan kapasitas oksigen dan kandungan klorofil. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.